Itu genderuwo, makhluk yang bisa nyamar jadi siapapun. Kamar itu dulunya tempat mandiin jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di Ngapeh Malam. Oke, jadi kemarin tuh ada yang komen, "Kak, bikin dong asal-usul genderuwo," katanya. Dan pas aku baca itu, langsung keinget satu cerita yang benar-benar buat aku mikir. Karena ini bukan soal wujudnya yang serem, tapi juga soal caranya masuk ke hidup kita tanpa kita sadari. Ini bukan cuma tentang asal-usul, tapi tentang bagaimana makhluk itu bisa menyamar jadi orang yang paling kita percaya. Dan cerita ini nyata terjadi di Magelang. Dan sejak kejadian itu, kehidupan seseorang berubah total. Waktu itu tahun 90-an. Seorang ibu rumah tangga yang bernama Bu Siti tinggal bersama anaknya, masih kecil padahal anaknya itu, di rumah sederhana, nggak jauh dari lereng Gunung Merbabu. Suaminya, Pak Harun, kerja di luar kota. Biasanya tuh cuma pulang sekali sebulan. Sebulan sekali maksudnya. Jadi Bu Siti udah terbiasa hidup berdua aja sama anaknya. Tapi malam itu, sekitar jam 10 malam, suasana desa udah sunyi banget. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Suaranya pelan tapi jelas. Dan yang bikin Bu Siti ini gak ragu buat buka. Karena ketukannya itu khas banget. Pola ketukan suaminya. Bahkan terdengar suara laki-laki dari luar. Manggil namanya. "Sit, bukain Sit." Dan Bu Siti pun langsung membukakan pintu itu. Dan benar, itu suaminya, Pak Harun. Berdiri sambil membawa tas kecil. Mukanya capek, bajunya kotor, sedikit kayak habis perjalanan jauh. Tapi ada yang aneh. Dia gak ngomong apa-apa. Cuman senyum tipis. Dan matanya sayu banget. Bu Siti mikir mungkin suaminya kecapean. Dia biarin masuk, duduk di ranjang. Terus dia ke dapur ambil air. Tapi pas dia balik, dia lihat dari kaca lemari. Refleksi suaminya itu gak kelihatan. Kaca itu biasanya nampilin bayangan dari arah ranjang dia. Tapi malam itu Bu Siti tuh langsung bengong. Merinding dia. Dia mencoba jalan menuju ke arah kamar. Dan waktu nengok langsung ke arah suaminya, dia lihat senyumnya makin lebar. Lebih lebar dari biasanya. Matanya merah, kayak habis melek semalaman. Dia mundur pelan-pelan, masuk ke kamar mandi dan ngunci pintu. Sambil membaca doa. Udara jadi dingin banget. Kayak rumahnya itu tiba-tiba dipeluk sama kabut. Dan beberapa menit kemudian, semuanya sunyi. Bu Siti keluar pelan-pelan. Sosok itu udah gak ada, hilang. Tapi anehnya, semua pintu itu masih terkunci dari dalam. Gak ada tanda-tanda ada yang keluar. Besok paginya, dia dapat kabar. Pak Harun baru aja berangkat dari luar kota. Dia bahkan belum sampai Magelang. Saat dengar itu, Bu Siti langsung pingsan. Dan setelah sadar, dia cerita ke warga. Dan mereka semua bilang hal yang sama. "Bu, itu bukan Pak Harun. Bukan manusia. Itu genderuwo. Makhluk yang bisa nyamar jadi siapapun. Bahkan orang yang kita sayang." Sejak hari itu, Bu Siti gak pernah lagi tinggal di rumah itu sendirian. Bahkan tiap ada ketukan malam-malam, dia gak langsung buka. Karena dia tahu, kadang yang manggil nama kita bukan orang yang kita kira. Dan genderuwo ini sebuah makhluk
mitologis yang dikenal luas dalam budaya Jawa. Dipercaya berasal dari arwah yang meninggal secara tidak wajar, seperti akibat pembunuhan, kecelakaan, atau penguburan yang tidak layak. Asal-usul namanya sendiri itu diperkirakan berasal dari bahasa Kawi, Gandarwa. Dan genderuwo ini digambarkan sebagai makhluk berwujud besar, berbulu lebat, dan memiliki mata merah yang menakutkan. Dan dia sering dikaitkan dengan pohon-pohon besar, seperti pohon beringin, randu alas, atau asem, yang dianggap sebagai tempat tinggalnya. Kamu pernah gak sih ngelihat seseorang yang kamu kenal, tapi pas kamu deketin ternyata itu bukan dia? Malam ini aku mau cerita tentang Sinta yang pernah ngelihat pocong. Waktu itu Sinta lagi ngomong sama neneknya, tapi setelah itu Sinta sadar yang dari tadi duduk di pojok kamarnya Sinta bukan neneknya, itu pocong. Dan dia udah dari tadi berada di situ. Pada tahun 2017, aku inget banget kata Sinta. Sinta waktu itu disuruh mamanya buat nemenin nenek di rumah lamanya. Letaknya agak jauh di pelosok, di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Rumah tua, temboknya tuh udah mulai lembab, lantainya dari semen kasar, dan di ruang belakang ada satu kamar yang selalu terkunci. Nenek gak suka kamar itu. Kata mamaku gitu Lan. Tapi aku pikir ya biasa aja lah. Rumah tua emang suka banyak ruangan kosong kan? Kata Sinta. Malam pertama semuanya masih aman. Tapi malam kedua mulai ada yang ganjil nih. Sekitar jam 2 pagi. Aku kebangun nih Lan karena kebelet. Mau pipis. Pas lewat ruang tamu, aku lihat ada orang duduk di kursi, pakai mukena putih. Diem aja dia, sambil nunduk tuh. Aku kira kan itu nenek Lan. Tapi kok diem banget dia, kata Sinta. Sinta manggil pelan, manggil si neneknya ini kan. Nenek, tapi dia enggak nyaut. Aku maju satu langkah dan waktu aku ngomong lagi nih Lan, dia ngangkat kepala pelan-pelan. Mukanya tuh pucet, matanya kosong, dan yang paling bikin Sinta itu langsung mundur. Dia senyum, tapi bukan senyum biasa. Senyumannya tuh lebar, yang gak ada ekspresi, selain dingin dan kosong. Sinta langsung lari ke kamar, ngunci pintu, dan nunggu sampai pagi. Gak berani cerita ke nenek, tapi aku yakin itu bukan manusia Lan, kata Sinta. Malam berikutnya kejadian lagi. Sinta dengar suara gesekan dari ruang belakang kamar yang katanya dikunci, tapi pintunya kebuka sendiri. Aku ngeliat nih Lan, dari celah pintu itu kan, ada kain putih yang tergantung di dalam. Dan ada bayangan orang berdiri di ujung ruangan itu. Terikat pula. Sinta langsung kabur ke kamar nenek. Tapi pas aku masuk, nenek gak ada Lan, kata Sinta. Yang ada cuma kain kafan di atas kasur. Aku panik, aku pikir nenek kenapa. Aku nyoba keluar, tapi pintu kamar tuh mendadak gak bisa dibuka Lan. Lampu malah kedap-kedip. Dan tiba-tiba suara ketukan dari balik lemari. Sinta mendekat, suaranya malah makin keras. Aku tarik lemari itu, dan di baliknya ada ruang kosong yang kecil, semacam lubang. Dan dari situ keluar kepala Lan, bayangin deh Lan. Aku ngeliat itu secara langsung, kata Sinta. Dibalut kain putih, wajah pucat, mata melotot, dan dia nyengir Lan. Dan dia langsung lompat keluar dari lemari itu.
terbang ke arahku, kata Sinta. Aku gak sempat ngapa-ngapain karena gelap. Dan setelah itu aku langsung pingsan. Pas aku bangun, aku udah ada di ruang tamu, Lan. Nenek duduk di sebelahku, bacain doa, Lan. Katanya malam itu dia nggak di rumah, dia ke rumah tetangga buat bantu kelahiran cucunya. Tapi aku yakin, aku lihat dia malam itu, Yolan. Duduk, senyum, dan kamar belakang. Pas Sinta nanya, nenek cuman jawab, kamar itu dulunya tempat mandiin jenazah. Sampai sekarang aku nggak tahu yang aku lihat itu siapa, kata Sinta. Tapi kadang yang kita kira orang terdekat bisa aja bukan. Dan pocong, mereka itu nggak selalu melompat-lompat kayak di film-film. Kadang mereka cuma duduk diem dan nunggu kamu nyapa duluan. Jangan lupa like kalau kamu suka cerita kayak gini. Dan komen kalau kamu pernah ngalamin hal serupa. Karena siapa tahu yang nonton video bareng kamu sekarang bukan manusia. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bye-bye.